Saudara-saudariku, Anda hidup dalam keluarga, suami, istri, Anda yang memilih sendiri, betul atau tidak? Kami para romo harus tinggal di satu rumah yang tidak boleh memilih. Ya, kamu cocok, ya tidak? Saya 10 pastor di Pratista sekarang, tidak ada yang cocok satu pun. Kalau ada yang cocok, pastilah hamil mereka. Tapi walaupun tidak cocok, bukan berarti saya tidak bisa bahagia. Beda. Walaupun tidak cocok, saya tetap bisa bahagia. Nanti kita lihat bagaimana. Ya, Tuhan mengajarkan kasih. Apa artinya kasih itu? Jangan hanya senyum. Itu bukan kasih, itu Yudas Iskariot tersenyum biar Yesus. Apa itu kasih? Sabar, murah hati, kelihatan banyak baca firman, tapi nggak ngerti apa-apa. Kasih itu apa? Kasih aja. Beri kasih. Ingat, di dalam kasih kita tidak bisa minta mudah. Beri dulu. Jangan mengharapkan diberi, no. Beri dulu, itu kasih. Gampang itu. Maka saya itu kalau kemana-mana selalu untuk teman-teman saya bawa oleh-oleh. Mereka terima kasih Pak Pastor. Iya. Kemarin kan saya keluar pasar kita. Saya keluar pasar kita perhatikan 4 kali. Provokasi saja sekali coy. Padahal parokinya bagus. Sayang promonya miskin. 4 kali. Lalu kemarin itu kita ke Lafayette. Gak ngerti ya. Kelihatan dia masih ngerti mewakili doang. Itu toko besar di Paris, banyak sekali diskonnya. Barang-barangnya Louis Vuitton, tahu nggak Louis Vuitton? Itu biasanya pakai plastik keresek di mana. Kebetulan saya dapat apa? Berkat dari Tuhan, dari umat. Saya cari Samsonite, ada yang diskon. Ada satu tas, saya mau beli 5 tas teman saya. Harga satu tas ini 150 euro. Gue beli. Sampai aku setelah bayar, ya habis euro gue. Sampai saya nggak jadi beli sepatu. Saya akhirnya beli yang kanan dulu kemarin. Tahun depan yang kirinya sudah. Lalu setelah pulang ke Indonesia, itu tagnya nggak gua lepasin. Ya kelihatan 150 euro. Di bursa hari ini 3 jutaan. Saya kasih. Wait, ini waterproof Samsonite bagus. Lu pakai. Kan kita sering bisa keluar pakai motor, buntutan, nggak akan tembus. Satu pasuk berkata, oh. Yang lain, pakai. Apakah itu sakit hati? Apakah itu kecewa? Hah? Tidak, memang gue malaikat. Saya masih manusia, masih bisa nyetir kamu. Hah? Sudah dapat berkat lagi, tahunya gimana? Habis duit gue. Kita berkat lagi, nggak ada, tahu habis. Saya kecewa, ya. Saya sedih, ya. Namanya orang itu kalau kasih kan, yang mau terima kasih. Ya tidak. Yang mau terima kasih kok, bagus banget. Kan senang toh? Kalau ini jadi senang, jadi semangat lagi, coy. Nggak cuma, oh. Walaupun
walaupun saya kecewa, walaupun saya sedih, tapi saya tidak kapok. Tidak kapok. Tadi aja saya kepada dia, tolong bawain oleh-oleh. Saya tidak kapok. Artinya apa? Dalam kasih, you give, you give, you give. Pemberianmu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Dan di saat saya membagi itu, membuat teman-teman saya bahagia. Bahagia. Saya pernah suatu saat 2-3 kali gua nggak bawa oleh-oleh. Mereka tuh, ya mau bawa oleh-oleh. Saya pikir lu nggak butuh. Iya, gua harapin untuk oleh-oleh. Rupanya dia bilang, mereka pun mengharapkan. Memang tidak bisa mengekspresikan. Jadi kalau ada punya suami yang kayak gitu kan, jangan diracun, jangan. Memang tidak bisa mengekspresikan. Dikasih apa cuma, Pak bagus banget. Udah, terimalah. Karena dia sebentar lagi dipanggil Tuhan. Maka kalau tujuan dari firman Allah itu membawa kita kepada keselamatan kekal, ada 3 ciri wahyu Tuhan. Next, pertama, wahyu Allah selalu menggunakan sarana-sarana. Sarana zaman dahulu adalah apa? Peristiwa-peristiwa. Peristiwa di mana orang Israel diselamatkan Tuhan dari Mesir sampai ke tanah janji. Peristiwa itu adalah sarana wahyu Tuhan. Tuhan ngasih tahu, berapa tahun ya perjalanan itu? Kamu tuh penyanyi toh? Ini cuma cengeng jadi 40 tahun. Ingat, 40 tahun. Apakah 40 tahun orang Israel itu bekerja atau tidak? Hah? Bekerja atau tidak? Hah? Ya betul. 40 tahun orang Israel itu berjalan dari Mesir sampai dengan tanah janji. Tanpa bekerja mereka diberi makan oleh Tuhan. Kamu gak hebat? Karena Tuhan berfirman, aku yang akan memelihara engkau. Lewat sarana. Yesus pun mewahyukan Tuhan lewat sarana apa? Penyembuhan, pertobatan. Gereja sekarang mewartakan Tuhan lewat sarana. Jalan sarana itu. Jalannya apa? Salah satunya ya udah salah 2 aja berapa lagi. Salah satunya adalah sakramen. Ada sakramen berapa? Nggak tahu. Kamu Katolik bukan? Katolik bukan? Hah? Oh, Katolik. 7 sakramen itu sarana berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya sedih, saya prihatin. Saya dengar banyak orang Katolik pergi ke Bali menyucikan diri lewat upacara apa? Bukan nabe mati di belakang. Ini suami.
Iya, ada pergi ke Bali, ada mata air, mandi, namanya melukat. Itu membersihkan jiwa dari roh-roh jahat. Padahal orang Katolik, hei, kalau mau dibersihkan, tuh masuk ke ruang sakramen pengampunan. Bukan setengah lama. Emang lu get sheba? Lu tenggelam tetap keluar kayak gitu aja. Bukan upacara itu. Kita punya sarana yang benar. Tolong lakukan. Jangan ikut tradisi yang lain. Katolik lah Katolik, ikut tradisi orang lain, tersesat coy. Nggak benar, nggak benar. Kemarin saya sedih sekali. Saya mendoakan orang meninggal. Setelah mendoakan orang meninggal ini harus dikremasi. Itu yang ribut, yang hidup. Menurut kelenteng ini harus jam 11. Yang satu hanya di kelenteng yang lain jam 12. Natek kata saya. Artinya saya jengkel tanya dia matinya. Apa meninggal? Sorry, maaf. Kenapa kita sebagai orang Katolik punya sarana yang benar di gereja? Yang percayalah, jangan mencampur adukan kepercayaan yang akhirnya membingungkan iman kita. Saya di Katedral Batu perkawinan, lalu mau jam berapa kata saya itu? Romo, kata om saya, dia pergi ke Cupetong, di katedral harus jam 10.20. Gila, kata 10.20. Kenapa nggak jam 10, 10.30, 10.20 kurang berapa detik sih? Oke, namanya Romo itu kan melayani. Saya datang jam 10 di katedral sudah siap. Anda tahu katedral baru itu jam 10 sedang macet-macetnya. Saya nungguin pasangannya belum datang. Papa mamanya sudah 10.20 masih belum datang. Padahal lo kata mereka 10.30. Datanglah 10.25. Dilanjutkan enggak? Udah lebih. Atau kita potong aja misalnya, langsung ke berkat penutup. Oke, kata saya. Memusingkan. Kita punya sarana. Jadi pakailah sarana yang ada di dalam iman kita. Ini wahyu Tuhan, ini pun cara Tuhan memberkati. Maka saya maaf ya prihatin. Hari baik ini hari baiknya, itu hari baiknya, ini jam baiknya. Halo, Tuhan memberkati, tidak kenal liburan. Full day, 24 hour, dan never sleep. Ketiga, wahyu Allah selalu diperkenalkan secara bertahap, pelan-pelan, karena manusia gak mungkin mengerti total Tuhan. Maka lihat, waktu Tuhan memisahkan dirinya dari kisah penciptaan sampai dosa, di mana setelah berdosa Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan tetap memberkati mereka. Waktu Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil, siapa yang dibunuh? Dia malah menjawab, gue lagi. Ditanya siapa yang membunuh, gue lagi. Padahal
Lalu setelah itu Kain disuruh berhenti dan Kain tidak mau. Dan Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau. Lihat, Tuhan memperkenalkan dirinya bertahap. Sama kita pun mengalami Tuhan berbeda-beda. Ada orang yang mengalami ngomong, Tuhan itu dekat dengan saya, Tuhan mencintai saya. Oke. Tapi tak jarang juga ada yang mengatakan, ngomong, saya tidak percaya kepada Tuhan. Saya kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doa saya. Ingat, itu sedang diproses oleh Tuhan. Ada saat dalam hidup kita di mana kita merasa jauh dari Tuhan. Kita berdoa, kita ke gereja, kita nggak merasa apa-apa. Oke, nggak apa-apa, tapi tetap ke gereja. Anda sedang diproses oleh Tuhan. Jangan berkata, aku nggak ngerti apa-apa, ngapain ke gereja? Apalagi ke gereja, lumayan, apalagi gereja sekarang harus adem biar tetap tidur nyaman. Yang penting apa? Setia. Kamu Anda merasakan atau tidak, setialah. Kita James dahulu. Mari kita bagi pendidik Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih. Kita bacakan dari kitab berdoa Angelus dalam nama Mari ada kabar malaikat Tuhan, Bapa yang akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau yang dapat menikah, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan dalam waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau yang dapat menikah, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau yang dapat menikah, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terpujilah doakan kami yang berdosa ini, supaya kami dapat menikmati dari Kristus. Mari berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sabar dan kasih-Nya, kami membawa kepada kebangkitan yang mulia. Salam ya Tuhan bersama kami. Amin. Terima kasih. Jadi wahyu Allah, saya teruskan ya Bapak Ibu, diperkenalkan pada kita bertahap-tahap. Jadi memang pengalaman rohani kita pun kadang-kadang ada di atas dan dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang merasa apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Yang penting tetap berdoa. Tetap berdoa. Jangan jauh. Kalau Anda jauh dari Tuhan karena tidak merasa apa-apa, you will lost. Kita akan hilang dari Tuhan. Dan beberapa orang datang kepada saya, Romo tolong doakan. Romo kan punya hubungan dekat dengan Tuhan. Orang dalam betul, orang dalam gitu ya. Kamu betul sekarang, itu betul. Seperti ngabel dari kita sekarang. Dia tidak tahu bahwa seringkali kita harus menghadapi doa-doa saya yang tidak dikabulkan. Ayah saya meninggal kurang lebih 120 hari yang lalu. Pada saat ayah meninggal, saya sedang tugas di Kupang. Hari Sabtu pagi adik saya WA, ayah masuk ICU.
adik saya WA lagi, ayah makin drop. Terus saya ngomong, yuk video call, kalian kumpul adik-adik dengan adik ipar saya dan cucu-cucu kumpul di sekitar ayah. Lalu saya berdoa. Dan waktu saat mau menutup video, saya ngomong kepada ayah, tunggu Eko sedang perjalanan pulang, tungguin. Ayah harus minta maaf pada Eko. Eko juga harus minta maaf pada ayah. Tungguin ayah, tunggu. Saya tutup, saya mendarat di Jakarta, saya buka WA, adik saya berkata, ayah makin tidak kuat. Lalu saya ngomong, pada saat saya di mobil, karena saya juga supir, oke, video call lagi, kumpul lagi. Kumpul, akhirnya saya ditegur oleh Tuhan. Kamu tidak boleh egois. Lalu saya berdoa, dan saya berkata, ayah, kalau ayah sudah tidak kuat, oke, gak perlu nunggu saya. Ayah, jangan saja, tidak apa-apa. Tapi biarkan anak ayah ini memberkati ayah. Lalu saya berkati ayah, saya tutup handphone, 1 menit kemudian ayah saya meninggal dunia. Saya tidak sempat menyertai ayah di saat-saat malam. Akhirnya 1 jam kemudian, 1,5 jam kemudian saya sampai Bandung. Saya melihat ayah Miranda sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, sudah meninggal. Lalu akhirnya saya memandikan ayah. Saat itu saya ngomong, ayah, dulu ayah memandikan saya pakai air dingin. Sekarang saya balas pakai air dingin juga. Lalu saya memandikan ayah dan saya menangis pada saat saya meluk ayah. Dia tidak merangkul saya lagi. Gua sedih malah ketawa. Tapi apa yang saya mau katakan, bahwa saya inginnya mendampingi ayah. Dulu saya mendampingi ibu sampai ibu meninggal di depan kami. Ayah pun saya ingin, tetapi tidak diberi oleh Tuhan. Ya sudah. Jadi memang Tuhan seringkali membiarkan pengalaman sakit, mengecewakan terjadi pada kita. Kenapa pastor? Kok bisa gitu? Allah ingin melihat apakah kau lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai berkat Tuhan. Karena tidak boleh berkat Tuhan lebih dicintai daripada sang pemberi berkat. Suamimu adalah berkat dari Tuhan. Istrimu walaupun seperti itu berkat dari Tuhan. Coba tatap Pak. Coba Pak, lihat kayak gitu tuh berkat. Coba. Jadi berkat Tuhan. Dan ingat, namanya berkat ini kan akan diambil oleh Tuhan. Betul atau tidak? Namanya pemberian kan akan diambil oleh yang punya. Siapa atau tidak? Siapa atau tidak? Lihat beberapa suami ngomong, lu duluan. Tuhan tidak pernah menunggu kita siap atau tidak. Maka Yesus mengatakan, Dia itu datang seperti pencuri, tiba-tiba nggak kasih warning, nggak ada ngomong, saya jadi
baik itu kagak mati-mati. Enggak akan di-warning, enggak akan ditanda-tanda. Itulah, jadi Allah tuh ingin melihat apakah saya lebih mencintai Tuhan atau sang pemberi berkat. Ingat, Abraham mau diberkati apa oleh Tuhan? Mau diberkati apa oleh Tuhan? Diberkati apa Abraham oleh Tuhan? Keturunan. Sebanyak apa keturunannya? Bintang di langit, pasir di laut, apalagi debu di bekas kabel. Biar senang, biar seperti bintang di langit banyak. Baru punya anak yang namanya siapa? Ishak. Dia berdoa paling keras salah. Ishak itu anak dari Sarah. Ismail kan anak dari Hagar, bukan dari istrinya. Ishak, dan Allah berkata apa? Persembahkan anakmu. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat. Abraham mengikat anaknya. Abraham mau menyembelih anaknya, dan Tuhan stop Abraham. Engkau lebih mencintai aku daripada mereka. Dan Abraham diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena lebih mencintai Allah. Dia bertahap. Sama, kalau Anda hidupnya mengalami pengalaman sakit lalu kecewa pada Tuhan, marah pada Tuhan, berarti iman Anda belum berkembang. Iman Anda mandek. Terkuncinya oleh apa? Kesakitan. Ketiga, wahyu Allah menuntut tanggapan